Suku Sunda. Suku Sunda adalah suku bangsa yang umumnya mendiami Pulau Jawa bagian barat. Pada tahun 1998, suku Sunda berjumlah kurang lebih 33 juta jiwa, dengan kebanyakan dari mereka mendiami Provinsi Jawa Barat dan Banten, serta sekitar 3 juta jiwa mendiami di provinsi lain. Di antara mereka, masyarakat Sunda yang mendiami perkotaan mencapai 34,51%. Sebagai suatu suku bangsa terbesar kedua di Indonesia setelah suku Jawa, suku Sunda merupakan cikal bakal berdirinya beberapa peradaban di Nusantara, dimulai dengan berdirinya kerajaan tertua di Nusantara, yakni Kerajaan Salakanegara dan Kerajaan Tarumanegara, sampai ke Galuh, Pakuan Pajajaran, dan Sumedang Larang. Jati diri yang mempersatukan orang Sunda adalah bahasa dan budayanya. Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Sunda sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, awalnya dari kata sun atau sudha, yang berarti putih, berkilau, terang, atau bersinar. Sedangkan dalam bahasa Bali dan Jawa kuno, Sunda juga berarti suci, murni, tak tercela, tak ternoda, atau bersih. Orang Sunda memiliki etos atau karakter kesundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Karakter kesundaan yang dimaksud adalah cager, artinya sehat jasmani dan rohani. Bager, artinya mengasihi sesama dan senang membantu. Bener, artinya tidak berbohong dan dapat dipercaya. Minger, artinya teliti dan tidak ceroboh. Pinter, artinya cerdas. Karakter ini telah dijalankan oleh masyarakat Sunda sejak zaman Kerajaan Salakanegara, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Nama Sunda mulai digunakan oleh Raja Purnawarman pada tahun 397 Masehi untuk menyebut ibu kota Kerajaan Tarumanegara yang didirikannya untuk mengembalikan pamor Tarumanegara yang semakin menurun. Pada tahun 675 Masehi, penguasa Tarusbawa, Tarumanegara yang ke-13, mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Kemudian peristiwa ini dijadikan alasan oleh Kerajaan Galuh untuk memisahkan negaranya dari kekuasaan atas. Dalam posisi lemah dan ingin menghindarkan perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Raja Galuh. Akhirnya kawasan Tarumanegara dipecah menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Suku Sunda tidak seperti kebanyakan suku lainnya di Nusantara. Suku Sunda tidak memiliki mitos tentang penciptaan atau catatan mitos-mitos lain yang menjelaskan asal mula suku ini. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka datang, juga bagaimana mereka menetap di Jawa Barat. Sepertinya pada abad-abad pertama Masehi, sekelompok kecil suku Sunda menjelajah hutan-hutan pegunungan dan melakukan budaya tebang lalu membakar untuk membuka hutan. Semua mitos paling awal mengatakan bahwa orang Sunda lebih sebagai pekerja-pekerja di ladang daripada petani padi. Kepercayaan mereka membentuk pondasi dari apa yang kini disebut sebagai agama asli orang Sunda, yaitu Sunda Wiwitan. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti seperti apa kepercayaan tersebut, tetapi petunjuk yang terbaik ditemukan dalam puisi-puisi epik kuno, Wawancan, dan di antara suku Baduy yang terpencil. Karya sastra Sunda yang tertua yang terkenal adalah Carita Parahyangan.
Karya ini ditulis sekitar tahun 1000 Masehi dan mengagungkan Raja Jawa Sanjaya sebagai prajurit besar. Sanjaya adalah pengikut Siwaisme, sehingga kita tahu bahwa iman Hindu telah berakar dengan kuat sebelum tahun 700 Masehi. Saat kerajaan-kerajaan besar bangkit di Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun hanya sedikit yang berubah di antara suku Sunda. Dan kerajaan tersebut tidak terlepas dari peradaban Hindu yang lebih dulu berkembang di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara dengan peninggalan tertua di Nusantara. Walaupun terbatas, pengaruh Hindu di antara orang-orang Sunda tidak sekuat pengaruhnya seperti di antara orang-orang Jawa. Kendati demikian, sebagaimana tidak berarti Jawa Barat, orang Sunda memiliki raja pada zaman Erlangga di Jawa Timur, kira-kira tahun 1020 Masehi. Tetapi raja-raja Sunda semakin berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa yang besar. Kerajaan Kertanegara 1268 sampai 1292 Masehi adalah Raja Jawa pada akhir periode Hindu di Indonesia. Pada tahun 1333 Masehi didirikan Pakuan Pajajaran di kota Bogor sebagai ibu kota kerajaan Sunda. Di zaman itu, Sunda Kelapa merupakan pelabuhan penting di Nusantara, bahkan merupakan jalur perdagangan Asia. Hal tersebut menjadikan Sunda Kelapa didatangi oleh para pedagang dari Eropa dan Arab. Menurut sudut pandang dari Majapahit, Kerajaan Sunda dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Perdana Menteri yang terkenal saat itu Gajah Mada. Menurut cerita romantik Kidung Sunda, Putri Sunda hendak dinikahkan dengan Hayam Wuruk, yaitu Raja Majapahit. Tetapi Gajah Mada menentang pernikahan ini, dan setelah orang-orang Sunda berkumpul untuk acara pernikahan, Gajah Mada pun mengubah persyaratannya. Ketika raja dan para bangsawan Sunda mendengar bahwa sang putri hanya akan menjadi selir dan tidak akan ada pernikahan seperti yang telah dijanjikan, mereka berperang melawan banyak rintangan hingga semuanya gugur akibat dari jumlah pasukan yang tidak seimbang. Pasukan Sunda yang dikirim hanyalah pengawal rombongan pengantin. Perang tersebut yang kita kenal sebagai Perang Bubat, yang juga disebut Pasundan Bubat, adalah pertempuran balasan tanah Raja Sunda dan Angkatan Perang Majapahit yang berlangsung di alun-alun Bubat, kawasan utara Trowulan, ibu kota Majapahit, pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi. Meski permusuhan antara Sunda dan Jawa berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi pengaruh yang diberikan oleh orang Jawa tidak pernah berkurang terhadap orang Sunda. Hingga saat ini, Kerajaan Sunda Pajajaran dianggap sebagai kerajaan Sunda tertua. Walaupun kerajaan ini hanya berlangsung selama tahun 1482 sampai 1579 Masehi, banyak kegiatan dari para bangsawannya dikemas dalam legenda Siliwangi. Raja Sunda Pajajaran digulingkan oleh orang Muslim dari Banten, Cirebon, dan Demak dalam persekongkolan dengan keponakannya sendiri. Dengan jatuhnya Siliwangi, Islam mengambil alih kendali atas sebagian besar wilayah Jawa Barat. Dari sebelah timur menuju ke barat, Islam menguasai hingga ke Parahyangan, dataran tinggi Jawa Barat, dan mencapai seluruh wilayah Sunda. Raden Patah menetap di Demak yang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Demak mengembangkan wilayahnya hingga ke Parahyangan karena politik Jawa tidak begitu berkepentingan dengan Islam. Pada waktu itu, Sunan Gunung Jati mengirim putranya Hasanuddin dari Cirebon untuk mengubah orang-orang Sunda secara ekstensif ke dalam Islam. Pada tahun 1526 Masehi, baik Banten maupun Sunda Kelapa berada di bawah kontrol Sunan Gunung Jati. Penjajahan Cirebon dengan Demak ini telah menyebabkan Parahyangan berada di bawah kekuasaan Islam.
Pada kuartal kedua abad ke-16, kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam dan penduduknya telah menjadi Muslim. Karena menurut data statistik penduduk, tahun 1780 terdapat kira-kira 260.000 jiwa di Jawa Barat. Dapat kita asumsikan bahwa abad ke-16 jumlah penduduk jauh lebih sedikit. Ini memperlihatkan bahwa Islam masuk ketika orang-orang Sunda masih merupakan suku kecil yang masyarakatnya mendiami pantai-pantai dan lembah-lembah sungai seperti Ciliwung, Citarum, dan Cisadane.